Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Fitriska Haryanti dengan NPM F1F021027. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kalkulus 1 untuk memenuhi proyek mata kuliah kalkulus 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi bab 0 yaitu persiapan. Untuk bagian 0.1 akan dibahas mengenai bilangan real, estimasi, dan logika. Sebelum mengetahui tentang bilangan real, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat kita tuliskan dalam bentuk M per N atau pecahan. Dengan M dan N itu merupakan bilangan bulat, dan N-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagian oleh 0 itu tidak pernah diperbolehkan, seperti 2 per 0, terus 4 per 0, dan seterusnya itu tidak diperbolehkan. Nah, contoh dari bilangan rasional itu seperti 3 per 4, 6 per 5, 21 per min 2, 20 per 4, dan seterusnya. Intinya semua bilangan pecahan yang dalam bentuk M per N ini disebut dengan bilangan rasional. Nah, selanjutnya selain perlu mengetahui mengenai bilangan rasional, kita juga harus mengetahui tentang desimal berulang dan tak berulang. Nah, setiap bilangan rasional itu dapat kita tuliskan sebagai desimal, karena sesuai dengan definisinya dari bilangan rasional itu sendiri, bahwa bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai hasil-hasil dua bilangan bulat. Nah, jika kita membagi pembilang dan penyebutnya atau M per N, maka kita akan memperoleh nilai desimal. Sebagai contoh, nah, bilangan rasional M per N, di mana M-nya atau pembilangnya sama dengan 1 dan penyebut atau N-nya itu sama dengan 2. Nah, bilangan rasional ini jika kita bagikan pembilang dan penyebutnya, maka akan menghasilkan bilangan desimal. Begitupun dengan bilangan rasional lainnya seperti 3 per 8, 1 per 2, 3 per 7. Nah, semua bilangan-bilangan rasional ini jika kita bagi pembilangnya dengan penyebut, maka akan menghasilkan nilai desimal. Selain bilangan rasional, bilangan irasional juga dapat dinyatakan sebagai desimal. Sebagai contoh, akar 2 itu dapat dinyatakan sebagai 1,4142, 135623, dan seterusnya. Dan pi itu sama dengan 3,141592, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bilangan real, di mana bilangan real ini merupakan semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Bentuk desimal itu ada yang berhenti dan atau berulang. Nah, bentuk desimal yang berhenti atau berulang itu menyatakan bilangan rasional. Sedangkan bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang itu menyatakan bilangan irasional. Misalnya, di sini ada 0,5 yang merupakan hasil dari pembagian bilangan rasional 1 per 2. Nah, 0,5 ini merupakan bentuk dari desimal yang berhenti. Sedangkan 0,3333 dan seterusnya atau sama dengan 1 per 3 ini, 0,3333 ini menyatakan bentuk desimal yang berulang. Nah, inilah yang membedakan antara bilangan rasional dan irasional. Dan bilangan irasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang. Contohnya, akar 2 itu sama dengan 1,4142, 135623. Nah, bilangan desimal hasil dari akar 2 ini merupakan bentuk dari desimal yang tak berulang, tetapi dia berhenti. Nah, sedangkan pi sama dengan 3,141592 dan seterusnya, ini menunjukkan bentuk desimal yang tak berhenti. Nah, selanjutnya, himpunan bilangan real atau yang dilambangkan dengan R memuat himpunan bilangan rasional yang dilambangkan dengan Q yang memuat himpunan bilangan Z. Nah, Z
itu memuat bilangan -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan bilangan asli N itu memuat bilangan asli seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini N merupakan bagian dari Z, dan Z merupakan bagian dari Q, dan Q itu merupakan bagian dari R, atau R ini dapat kita katakan sebagai himpunan semesta. Nah, selanjutnya bilangan real, masih mengenai bilangan real ya. Nah, himpunan sistem dari bilangan real atau yang dilambangkan dengan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu harus memenuhi beberapa sifat, seperti sifat aljabar yaitu komunikatif, asosiatif, distributif, dan seterusnya, sifat urutan, dan juga sifat kelengkapan. Nah, garis bilangan real sebagai representasi itu dapat kita lihat pada garis bilangan berikut. Nah, selanjutnya estimasi. Dalam suatu perhitungan, estimasi akan sering kita lakukan. Sebagai contoh, nilai Pi itu diestimasikan setara dengan 3,14, dan akar 2 itu diestimasikan setara dengan 1,4, dan 2 pangkat 10 itu diestimasikan setara dengan 1000. Nah, selanjutnya untuk logika. Dalam berargumentasi itu kita akan sering menggunakan kalimat jika dan maka. Nah, contohnya pada tabel kebenaran berikut. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasi P ke Q akan benar. Dan apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasi P ke Q akan salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. Dan jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasi P ke Q akan benar. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua soal untuk melatih materi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, yang pertama, bilangan mana yang lebih besar, 22/7 atau 3,14? Nah, 22/7 ini jika kita buat dalam bentuk desimal sama seperti 3,14, maka dia akan menghasilkan nilai 3,142857. Tentu nilai itu lebih besar daripada 3,14, sehingga 22/7 lebih besar dari 3,14. Selanjutnya yang B, 2 pangkat 10 atau 1000. Mana yang lebih besar? Nah, 2 pangkat 10 ini memang diestimasi setara dengan 1000. Namun jika kita hitung 2 pangkat 10 itu bernilai 1024. Maka tentu 2 pangkat 10 lebih besar dari 1000. Nah, selanjutnya benar atau salah kalimat berikut. A, jika X lebih besar dari 1, maka X kuadrat lebih besar dari 1. Pernyataan ini dapat kita katakan benar karena jika X lebih besar dari 1 dan apabila kita mengalihkan X dengan dirinya sendiri akan menghasilkan X kuadrat lebih besar dari 1. Yang kedua, jika X kuadrat lebih besar dari 1 maka X lebih besar dari 1. Ini bisa kita nyatakan salah karena X kuadrat lebih besar dari 1 itu bisa terjadi jika X lebih besar dari 1 atau X lebih kecil dari -1. Sebagai contoh, X sama dengan -2 akan memenuhi X kuadrat lebih besar dari 1, tetapi X tidak lebih besar dari 1. Selanjutnya, materi 0.2 yaitu pertaksamaan nilai dan nilai mutlak. Nah, kalimat 1/4 lebih kecil dari 1/2 merupakan ketaksamaan yang benar. 1/4 dan 1/2 itu berbeda, tetapi pernyataan 1/4 lebih kecil dari 1/2 itu benar. Selanjutnya kalimat yang kedua, 1/x lebih kecil dari 1/2 merupakan pertaksamaan atau ketaksamaan yang kebenarannya masih belum diketahui. Apakah benar 1/x itu lebih kecil dari 1/2 karena nilai x-nya itu belum kita ketahui berapa.
Nah, jadi kalimat kedua ini akan bergantung pada nilai X-nya. Jika X-nya lebih besar atau lebih kecil. Jika X-nya misal bernilai 4, maka benar 1/X lebih kecil dari 1/2. Jika X-nya sama dengan 2, berarti 1/2 tidak lebih kecil dari 1/2, melainkan sama. Nah, selanjutnya notasi selang. Di sini yang pertama interval terbuka A dan B. Nah, definisikan himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Interval tertutup A ke B, himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya interval setengah terbuka kiri, ini memuat himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B. Interval setengah terbuka kanan, ini memuat himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan B. Interval tak hingga ke kiri terbuka, min tak hingga ke B, memuat himpunan semua bilangan X yang memenuhi X lebih kecil dari B. Selanjutnya, interval tak hingga ke kiri tertutup untuk min tak hingga dan B, memuat semua himpunan semua bilangan X yang memenuhi X lebih kecil sama dengan B. Dan interval tak hingga ke kanan terbuka untuk A dan tak hingga, memuat himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil dari X. Interval tak hingga ke kanan tertutup A ke tak hingga itu memuat semua himpunan semua bilangan X yang memenuhi A lebih kecil sama dengan X, dan seluruh bilangan real min tak hingga dan tak hingga itu memuat himpunan semua bilangan real. Nah, sebagai contoh selesaikan persamaan 1/X lebih kecil dari 1/2. Nah, 1/X lebih kecil dari 1/2. Ini dapat kita ubah menjadi 1/X dikurang 1/2 lebih kecil dari 0. Selanjutnya, 2 min X per 2X lebih kecil dari 0. Nah, 2 min X dikali dengan 2X lebih kecil dari 0, sehingga kita peroleh dua kemungkinan di mana X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min tak hingga dan 0 merupakan gabungan dari 2 dan tak hingga. Selanjutnya, nilai mutlak. Nah, nilai mutlak X mutlak menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Nilai mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Nilai mutlak X akan sama dengan 0 jika X sama dengan 0. Dan nilai mutlak X jika nilai mutlak X itu negatif atau min X bersifat negatif jika X-nya lebih kecil dari 0. Adapun beberapa sifat nilai mutlak, yang pertama, nilai mutlak A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nilai mutlak A plus B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Dan nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, materi bagian 0.3 dan 0.4. Sistem, yaitu sistem koordinat dan grafik persamaan. Nah, sistem koordinat kartesius untuk bidang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y yang saling tegak lurus. Jadi kedua garis sumbu ini saling tegak lurus dan berpotongan pada O, yaitu ketika Y-nya berada di nilai 0 dan X-nya juga berada di nilai 0. Dan ini disebut titik asal. Nah, bidang koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4.
yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap titik P pada bidang dapat dinyatakan sebagai A, B, dengan A itu merupakan jarak dari titik P ke sumbu Y, dan B itu merupakan jarak titik P ke sumbu X. Nah, jarak antara dua titik P dengan koordinat A, B dan Q dengan koordinat C, D pada bidang ditentukan oleh rumus D P dan Q. Nah, yang sama dengan pangkat setengah dari C min A kuadrat ditambah D min B kuadrat. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di titik P dengan koordinat A, B dan berjari-jari R diberikan oleh X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan umum garis lurus pada bidang adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A dan B-nya itu tak keduanya 0. Dalam hal ini B tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan garis dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan MX ditambah N. Nah, jika diberikan suatu persamaan, contohnya Y sama dengan X kuadrat, maka kita dapat menggambar grafiknya sebagai berikut. Nah, sedangkan jika kita diberi suatu persamaan X sama dengan Y kuadrat, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, untuk lebih mempermudah dalam menggambar grafik suatu persamaan, kita dapat membuat tabel seperti ini. Nah, contoh ini adalah tabel untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat, di mana diperoleh nilai X-nya itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dan begitupun untuk Y, itu kita dapat 5 nilai atau 5 titik, yaitu 4, 1, 0, 1, dan 4. Nah, untuk menggambar grafiknya kita tinggal menggabungkan atau menghubungkan masing-masing titik pada nilai-nilai yang ada di tabel ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 0.5, yaitu fungsi dan grafiknya. Nah, fungsi yang pertama, fungsi dalam kehidupan sehari-hari banyak besaran atau nilai yang bergantung pada nilai yang lain. Nah, contohnya berat badan yang bergantung pada waktu. Dalam hal ini, berat badan misal kita nyatakan sebagai dikatakan sebagai fungsi dari waktu. Pada saat T ini adalah waktu sama dengan T1, berat badan saya adalah B1, atau berat badan saya atau B1 itu merupakan B dikali T1. Nah, pada saat waktu T2, berat badan saya adalah B dikali T2, dan seterusnya. Nah, grafiknya dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi, semakin meningkat meningkat umur, maka berat badan juga akan semakin meningkat. Nah, fungsi f dari R ke R adalah suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X di suatu himpunan D ke C. D merupakan anggota bilangan real yang disebut daerah asal dengan sebuah nilai tunggal fx yang merupakan anggota dari bilangan real. F itu adalah fungsi dari X ke fx, dengan X adalah anggota himpunan D. Nah, himpunan semua nilai Y sama dengan fungsi X ke fx dengan X-nya merupakan semua himpunan D, yaitu Y sama dengan fx dengan X adalah anggota himpunan D. Ini disebut sebagai daerah hasil fungsi f. Nah, contoh fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat, mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya, yakni x kuadrat.
Nah, daerah asal fungsi ini adalah R atau himpunan bilangan real, sedangkan daerah hasilnya adalah interval 0 hingga tak hingga. Nah, selanjutnya Gx sama dengan 1 per X. Ini mengaitkan setiap bilangan real X yang tidak sama dengan 0 dengan kebalikannya, yaitu 1 per X. Nah, daerah asal fungsi ini adalah R dikurang himpunan 0, dan daerah hasilnya adalah R dikurang himpunan 0 juga. Nah, catatan, bila daerah asal suatu fungsi tidak disebutkan secara spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari R atau bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Contoh daerah asal fungsi X yaitu fx sama dengan akar 1 dikurang X adalah interval minta hingga 1. Grafik fungsi f adalah grafik persamaan y sama dengan fx pada sistem koordinat kartesius. Nah, sebagai contoh, jika fx sama dengan x kuadrat, maka grafiknya adalah grafik persamaan y sama dengan x kuadrat. Dengan catatan, perhatikan bahwa grafiknya berada di atas sumbu x. Nah, jadi grafik ini berada di atas sumbu x dengan x-nya di titik potong, yaitu 0,0 atau interval 0,0 dan simetris terhadap sumbu y. Nah, grafik fungsi fx untuk x nilai mutlak adalah sebagai berikut. Nah, ingat persamaan bahwa nilai mutlak x min 3 itu lebih kecil dari nilai mutlak x plus 1. Nah, solusi untuk pertidaksamaan ini dapat kita peroleh dengan menggambarkan grafik fungsi dari y sama dengan x nilai mutlak x min 3 dan y sama dengan nilai mutlak x plus 1 pada suatu sistem koordinat. Nah, ini berikut dapat dilihat pada gambar grafik dari fungsi nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak x min 3 lebih kecil dari nilai mutlak x plus 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi pada bagian 0.6, yaitu operasi pada fungsi. Nah, seperti pada bilangan, kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau operasi matematika ini pada fungsi secara titik demi titik. Nah, jika f terdefinisi pada df dan g terdefinisi pada dg, maka penjumlahan fungsi f dan g pada x didefinisikan sebagai fx plus gx dengan x anggota dari irisan domain df dan dg. Dan pengurangan fungsi f dan g pada x didefinisikan sebagai fx min gx dengan x-nya merupakan anggota dari irisan domain df dan dg. Dan perkalian fungsi f dan g pada x didefinisikan sebagai fx dikali gx dengan x anggota dari irisan domain df dan dg. Dan pembagian f per g pada x atau pembagian fungsi f dan g pada x itu didefinisikan sebagai fx per gx dengan x-nya merupakan anggota dari irisan domain df dan dg, dengan catatan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh, nah diketahui fx didefinisikan sebagai x kuadrat dengan x yang merupakan anggota bilangan real, dan gx didefinisikan sebagai akar x dengan x-nya merupakan dengan x-nya bernilai lebih besar sama dengan 0. Maka untuk yang pertama, penjumlahan fungsi f ditambah g atau fungsi f dan g pada x itu sama dengan x kuadrat ditambah akar x.
dengan X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, pengurangan fungsi F dan G pada X itu sama dengan X kuadrat dikurang akar X dengan X lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, perkalian fungsi F dan G pada X itu sama dengan X kuadrat dikali akar X dengan X lebih besar sama dengan 0. Yang terakhir, pembagian fungsi F dan G pada X itu sama dengan X kuadrat per akar X dan sama dengan X akar X dengan catatan X lebih besar dari 0. Nah, perhatikan bahwa daerah asal F per G atau fungsi F per G tidak mencakup X sama dengan 0, sekalipun X per X-nya terdefinisi di X sama dengan 0. Selanjutnya, mengenai pangkat dan akar. Kita juga dapat melakukan operasi pangkat dan akar pada fungsi selama mungkin. Nah, untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Fn atau fungsi F pangkat N pada X didefinisikan sebagai Fx pangkat N, dengan X itu merupakan anggota dari df, dan F pangkat negatif N pada X didefinisikan sebagai 1 per Fn pada X dengan X-nya merupakan anggota df dengan catatan Fx tidak sama dengan 0. Sedangkan pembagian F dengan pangkat 1 per N pada X itu didefinisikan sebagai Fx pangkat 1 per N dengan X-nya anggota dari df dan Fx-nya itu lebih besar sama dengan 0 untuk N genap. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, F pangkat min 1 pada X itu akan sama dengan 1 per F dikali X. Namun lambang F pangkat min 1 ini akan dipakai untuk keperluan lain. Karena itu untuk F pangkat min 1 kita dapat menulisnya sebagai 1 per F saja. Catatan yang kedua, F pangkat setengah atau 1 per 2 pada X itu sama dengan akar Fx yang terdefinisi jika Fx-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, diketahui grafik fungsi F dan G. Bagaimana kita dapat memperoleh grafik F plus G ini? Nah, bila X kita petakan ke Y yang sama dengan Fx oleh F, dan kemudian Y kita petakan ke Z sama dengan GY oleh G, maka kita memperoleh Z sama dengan G fungsi X. Dalam hal ini X ke Y sama dengan fungsi X ke Z yang sama dengan G Fx. Nah, komposisi F dan G yang dilambangkan dengan komposisi fungsi G dengan F itu merupakan fungsi yang memetakan X ke Z yang sama dengan fungsi G Fx, yakni fungsi dari domain fungsi G ke F pada X yang didefinisikan dengan fungsi G Fx. Nah, daerah asal fungsi komposisi. Daerah asal komposisi G fungsi G dengan F adalah himpunan semua X anggota dari df, sedemikian sehingga Fx itu anggota dari dg, yakni domain dari komposisi fungsi GOF itu sama dengan X memuat X anggota dari df, di mana Fx-nya adalah anggota dari dg. Contoh, diketahui fungsi X sama dengan akar X dan fungsi Gx sama dengan X kuadrat. Maka komposisi fungsi komposisi G, fungsi G dan F
pada X itu sama dengan fungsi G fx yang sama dengan G akar X, fungsi akar X sama dengan akar X kuadrat sama dengan X. Daerah asalnya adalah domain dari fungsi GF yang memuat X yang merupakan anggota dari interval 0 hingga tak hingga, di mana akar X-nya himpunan dari bilangan real dari interval 0 hingga tak hingga. Nah, perhatikan bahwa sekalipun komposisi fungsi G dengan F itu memetakan X ke X, daerah asalnya hanya berada di interval 0 hingga tak hingga. Nah, catatan komposisi dari dua fungsi tidak bersifat komunikatif untuk F dan G pada contoh sebelumnya. Nah, kita memiliki komposisi fungsi F dengan G pada X itu sama dengan fungsi Gx sama dengan fungsi X kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sama dengan nilai mutlak. Nah, daerah asalnya adalah domain dari fungsi F dengan G yang memuat X yang merupakan anggota bilangan real, di mana X kuadratnya berada atau merupakan himpunan dari interval 0 hingga tak hingga yang sama dengan R atau bilangan real. Jadi tampak bahwa komposisi fungsi F dengan G itu tidak sama dengan fungsi komposisi fungsi G dengan F. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi bagian 0.7, yaitu beberapa fungsi khusus. Nah, salah satunya yaitu fungsi polinom. Nah, fungsi polinom ini ada fungsi konstan yaitu fx sama dengan k atau konstanta, fungsi identitas yaitu fx sama dengan x, fungsi linier yaitu fx sama dengan mx plus n, fungsi kuadrat sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Keempat fungsi ini merupakan keluarga besar. Nah, sedangkan fungsi polinom itu merupakan fx sama dengan an dikali x pangkat n ditambah an-1 dikali x pangkat n-1 dan seterusnya hingga a1 dikali x ditambah a0, dengan a0, a1 hingga an itu merupakan konstanta dan an itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini nilai n itu merupakan anggota dari n atau bilangan asli yang merupakan derajat polinom tersebut. Nah, daerah asal fungsi polinom ini merupakan bilangan real. Selanjutnya fungsi rasional dan fungsi aljabar. Nah, fungsi f yang merupakan hasil bagi dua fungsi polinom yaitu seperti fx sama dengan px dibagi qx, ini berbentuk m per n atau bilangan rasional, jadi ini merupakan fungsi rasional. Dengan p dan q nya polinom disebut fungsi rasional. Sebagai contoh, fx sama dengan x per x kuadrat plus 1. Nah, ini merupakan bentuk fungsi rasional. Dan fungsi seperti gx sama dengan akar x dan hx sama dengan x pangkat 1/3 plus x min 10, ini merupakan bentuk dari fungsi aljabar. Nah, fungsi nilai mutlak fx yang sama dengan x mutlak itu termasuk dalam fungsi aljabar. Hal ini mengingat nilai mutlak x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Dalam hal ini, jika y itu sama dengan nilai mutlak, maka y akan memenuhi persamaan y kuadrat sama dengan x kuadrat, di mana y-nya bernilai lebih besar sama dengan 0. Nah, secara umum y ini sama dengan fx yang merupakan fungsi aljabar. Nah, jika y memenuhi suatu persamaan aljabar seperti y kuadrat sama dengan x kuadrat atau y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dan sejenisnya. Nah, sebagai contoh, y sama dengan x pangkat 1/3 ditambah 10. Ini merupakan fungsi aljabar karena ia memenuhi persamaan y dikurang
10 pangkat 3 itu sama dengan X. Lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi trigonometri. Nah, coba kita lihat pada gambar. Bayangkan bahwa titik P berputar pada lingkaran ini yang berjari-jari 1 yang berpusat di titik O, yaitu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu catat absis A dan koordinat ordinat B sebagai fungsi dari sudut T antara OP dan sumbu X positif. Nah, selanjutnya ada juga fungsi tan, cot, secant, dan cosecant. Dari cos T dan sin T itu dapat kita definisikan bahwa tan T sama dengan sin T per cos T, dan cot T sama dengan cos T per sin T, secant T sama dengan 1 per cos T, dan cosecant T sama dengan 1 per sin T. Adapun beberapa sifat dari fungsi trigonometri, yang pertama, cos min X itu sama dengan cos X, yakni Y sama dengan cos X fungsi genap, dan sin min X itu sama dengan min sin X, yakni Y sama dengan sin X yang merupakan fungsi ganjil. Nah, cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1, dimana 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan secant pangkat kuadrat X, dan 1 plus cot kuadrat X itu sama dengan cosecant kuadrat X. Selanjutnya, penjumlahan pada cosecant yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B, dan penjumlahan sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, dan cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, yang sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, sehingga diperoleh 1 min 2 sin kuadrat X, sedangkan sin 2X itu sama dengan 2 cos X sin X. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada bab 0 kalkulus, yaitu persiapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.